Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat belajarnya walaupun dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Setelah pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi, serta mampu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajarnya? Kalau sudah, kita akan mulai ya. Kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Ayo, siapa yang mau menjelaskan kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Baik, kalau begitu, Ibu akan lanjut ya. Pintar, ternyata ada yang mau membantu Bu Guru untuk menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama disebut produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua disebut distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang. Dan yang ketiga disebut konsumsi, kegiatan menggunakan barang. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Untuk menambah pemahaman kalian, Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Produksi yang pertama. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen atau dinamakan produsen anak-anak. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen. Ini dilakukan oleh petani, membuat sepatu oleh pengrajin sepatu, dan merakit kendaraan oleh pabrik pembuat kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan. Ini dilakukan oleh arsitek atau kuli bangunan. Kemudian mengajar, ini dilakukan oleh guru, dosen, dan mengobati orang sakit. Ini dilakukan oleh dokter, perawat, suster, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Kalau sudah, kita lanjut untuk kegiatan ekonomi yang kedua. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Kita lanjut ya, yang ketiga. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumen antara lain kita makan dan minum, kita menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Sekarang kita akan lanjutkan anak-anak. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jenis pekerjaan ini dibagi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Lalu
Yang dimaksud pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan, pengrajin menghasilkan kerajinan, peternak misalkan dia menyiapkan atau menyediakan kambing, sapi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang dimaksud pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dan yang dihasilkan berupa jasa atau pelayanan. Contohnya seorang guru, itu dengan mengajar memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Sopir, mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Montir, dokter, polisi, pilot, pemangkas rambut. Sampai di sini bagaimana anak-anak mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang terkait. Kegiatan ekonomi, rumah makan pekerjaannya yaitu pelayan, kasir, koki. Kemudian ada hotel, pekerjaannya resepsionis, petugas kamar, kemudian pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Lalu ada supermarket, pekerjaannya ada kasir, pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan. Lalu ada tempat pelelangan ikan, ada nelayan, ada pedagang ikan. Rumah sakit, pekerjaannya dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan. Kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan perkotaan. Di daerah pedesaan banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya seperti petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternak, penjual pakan ternak. Sementara di perkotaan banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya seperti karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko. Pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat berdasarkan keadaan alamnya. Jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran tinggi, antara lain berkebun, yaitu berkebun teh seperti terlihat pada gambar, berkebun sayur-sayuran terlihat juga pada gambar, berkebun buah-buahan, dan peternak sapi. Yang kedua, jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran rendah antara lain bertani, yaitu menanam padi, berpalawija, yaitu ada sayur-sayuran, kemudian pekerja pabrik, dan pegawai kantor. Dan yang ketiga, jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah pantai antara lain ada nelayan, ada pedagang ikan, ada penjaga pantai, dan penambak garam. Sampai di sini anak-anak bagaimana mengerti? Mudah bukan materi hari ini? Kalau kalian sudah mengerti dan paham, kalian boleh mencari sumber lain, baik dari media elektronik maupun media cetak. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.